Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda. Buat jamaah Islami Tinda yang di rumah, kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang lagi nonton ya. Ini penting banget hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah masa hukuman di akhirat dapat potongan juga nggak ya? Kayak yang di dunia gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ini. Masya Allah dirahmati Allah ya. Kalau di dunia ini ada yang namanya orang kalau ngelakuin kesalahan atau mungkin udah dihukum terus dia dapat remisi. Wah, berarti potongan hukuman. Nah, pertanyaannya, kalau di akhirat itu ada nggak yang namanya remisi itu? Wah, potongan hukuman atau mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang bisa mendapatkannya atau bagaimana? Kita minta penjelasannya dari guru kita kembali Ustadz Ahmad Khan. Fadol Ustadz. Jamaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti di akhirat ada keringanan hukum atau remisi? Dijelaskan di dalam kitab Mukhtar Ahaditsun Nabawiyah wal Hikam al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad al-Hashimi rahimahullah. Ada satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Kata Nabi Muhammad, adunubu thalathah, bahwasanya dosa itu terbagi tiga. Dzambun la yughfar wa huwa syirku billah. Yang pertama, dosa yang tidak akan mendapatkan ampunan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini dosa yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada remisi di dalam orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, wa dzambun yughfar fama bainal abdi wa rabbih. Dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada dosa syirik. Maka itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ada keringanan dari dosa tersebut dan ada hukuman yang Allah berikan dan ampunan dari dosa tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, dzambun yujaza bihi sahibuhu. Perbuatan dosa yang dia tidak akan dapat ampunan Allah sebelum terjadi penyelesaian dengan hamba Allah yang lain. Apa ini? Dzulmun nas ba'dhum ba'dhan, yaitu perbuatan kezaliman orang lain terhadap orang lain, ya. Dari seorang hamba kepada orang lain, ya, antara satu dengan yang lainnya, kezaliman inilah yang tidak akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala sebelum ada penyelesaian dengan hamba tersebut. Kalau dia memang meridhoinya, memaafkannya di dunia, maka dia dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata tidak mendapatkan maaf dan ridhonya di dunia dari orang yang pernah dizalimi, maka akan diminta pertanggungjawaban di pengadilan Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kebaikan dari orang yang pernah menzaliminya kepada orang yang terzalimi. Tetapi kalau orang yang menzaliminya ternyata tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang terzolimi dilimpahkan kepada orang yang menzoliminya, faturiha finnar, dan akhirnya dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu terbagi tiga itu. Termasuk golongan yang manakah dosa yang kita kerjakan? Mudah-mudahan termasuk golongan dosa-dosa yang ringan yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkaitan dengan dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di dalam hadis qudsi riwayat Imam Tirmidzi di dalam kitab Arba'in Nawawi di dalam hadis ke-42, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai hambaku, seandainya engkau datang kepada aku dengan berdoa memohon ampun kepada aku ampunkan semua kesalahan dan dosamu dan aku tidak peduli kenapa engkau melakukannya. Wahai manusia," kata Allah, "seandainya engkau datang kepada aku membawa dosa setinggi langit, lalu engkau datang kepadaku beristighfar mohon ampun, aku ampuni semua dosamu dan aku tidak peduli kenapa engkau mengerjakannya. Wahai manusia," kata Allah, "seandainya engkau membawa dosa sepenuh bumi dan engkau datang kepadaku bertaubat sebelum engkau wafat dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, aku ampuni semua kesalahanmu dan aku datangkan ampunan juga sepenuh bumi," kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, jangan melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan hak orang lain, dan seandainya kita terjerumus untuk melakukannya, ketahuilah hakullah mabniun alal musamaha wa hakul adami mabniun alal musyahah. Haknya Allah, dosa hamba dengan Allah itu ada ampunannya, tetapi dosa antar sesama itu ada penyelesaiannya dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak berdoa, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan jangan sekali-kali meremehkan perbuatan dosa. Betul. Karena tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus dan tidak ada dosa besar kalau terus ditimpa dengan istighfar.
istighfar. Oh, pokoknya intinya jangan meremehkan dosa. Cuma segini doang, paling hukumannya begini. Ya. Nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Orang mukmin kata Nabi ketika melihat dosa itu seperti melihat gunung yang ada di atasnya yang ingin menimpa dia. Masya Allah. Tapi orang fajir, orang ahli maksiat melihat dosa itu seperti lalat yang ada di hadapannya. Biasa kecil aja. Ya. Aduh, makasih banyak Ustaz Ahmad Khan atas penjelasannya. Jamaah. Nah ini ya, kalau kita bicara masalah tentang hukuman di dunia, biasanya kalau misalnya kita akhir sidang kita ngelihat nih hakim ketok palu, tok tok tok, Haji Muhammad Nur Maulana karena belum menikah kembali, maka diputuskan untuk puasa sunnah Senin Kamis, Setiap hari dong, setiap hari. Oh setiap hari ya, setiap hari ada yang protes. Ya, tapi katanya Ustaz Syam, kalau di akhirat nanti keputusan pengadilan itu katanya dikalungkan di leher-leher kita. Itu maksudnya kayak gimana tuh Ustaz Syam? Baik. Mohon izin penjelasannya, Fadol. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru yang dimuliakan Allah, jamaah di rumah silahkan dibuka Al-Qur'annya kembali surah Al-Isra ayat 14 ataupun dimulai daripada ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Al-Quran surah Al-Isra atau biasa juga disebut surah Bani Israel ayat 13, 14 sampai dengan ayat 15. Ditanyakan bahwa di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti, maka seseorang akan dikalungkan baginya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, dikalungkan di setiap leher-leher manusia tersebut. Wa kullu insan, apa yang dimaksud dikalungkan di sini? Bahwasanya setiap anak pun keluar daripada rahim ibunya ketika dilahirkan, mereka sudah mengalungi catatan amalnya masing-masing. Artinya mereka keluar dalam keadaan mengalungkan daripada catatan amal yang masih kosong. Lalu setelah mereka mukallaf nanti, setelah mereka baligh nanti, dibebani tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah berisi catatan-catatan baginya. Bahkan bagi anak kecil sudah ditulis catatan-catatan kebaikan bagi dirinya yang akan diberikan kepada orang tuanya, orang yang mendidiknya. Lalu setelah mereka balik akan dipenuhi catatan tersebut, antara catatan kebaikan ataupun catatan keburukan, dan ini akan dibawa dengan berbentuk dikalungkan baginya sampai hari kiamat kelak. Hingga nanti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia, Iqra kitabak, bacalah kitabmu sendiri. Kitab yang engkau kalungkan, kitab yang engkau bawa kemana-mana, sehari-hari engkau sendiri yang mengisinya. Dalam penafsiran ataupun penjelasan ulama, para mufassir mengatakan kenapa disebutkan bahwasanya baca kitabmu sendiri, karena manusia, mereka sendiri yang akan membacanya. Dan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, Allah tidak pernah menzalimi daripada hambanya. Artinya semua catatan itu engkau catat sendiri, semua catatan itu engkau yang tulis sendiri, engkau yang mengerjakannya sendiri. Sekarang baca sendiri. Apakah ada yang engkau sangkal? Tentu saja kita sebagai manusia biasa tidak bisa menyangkal itu semua, karena kita sendiri yang melakukannya, kita sendiri yang memenuhi catatan amal tersebut. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, dan cukup sekali
daripada bagi manusia catatan amal tersebut. Maka subhanallah, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizru ukhra. Disebutkan bahwasanya siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan petunjuk pada diri mereka sendiri. Berarti kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi catatan amal tersebut dengan mengisinya dengan amal kebaikan, sehingga membacanya dengan bangga di hadapan Allah, di hadapan Rasul, di hadapan seluruh manusia. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Nah, sekarang kita nih lanjut lagi ya. Buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah yang lagi menyaksikan Setia Islam itu indah. Nah, ini kalau di dunia nih, pengadilan dunia nih, ada yang namanya kalau kita nggak puas dengan keputusan hakim, nggak bisa Pak Hakim. Kalau gitu saya minta naik banding. Wah, ini Ustaz Maulana mohon izin. Kalau di pengadilan akhirat gimana Ustaz Maulana? Bisa nggak naik banding? Ada nggak protes nanti di hari kemudian? Jawabannya ada. Yang pertama, manusia mau protes kepada siapa? Sementara tubuhnya jadi saksi. Tangannya, matanya, kakinya, semua jadi saksi. Namun dalam al protes ini bukan protesnya kepada Allah, tapi protesnya kepada sesamanya. Ada namanya orang yang muflis, orang bangkrut. Ya Allah, aku tidak setuju dia masuk surga. Dia sudah menyakiti hatiku. Nah, itu. Ya Allah, dia anak menuntut orang tuanya. Jadi ada penuntutan. Ya Allah, dia tidak pernah ngajarin aku ngaji, tidak pernah ngajarin aku agama. Ada juga protes satu lagi. Manusia akan protes kepada syaitan. Iblis, gara-gara kau iblis saya berbuat dosa. Kata iblis, saya kan cuma goda, tapi kau yang lakukan. Nah, itu. Kan cuma kode gitu ya. Ada iblis ngomong gitu ya. Saya kan cuma kode gitu. Kode aja itu. Kode. Makasih banyak Ustaz Maulana. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah, kalau yang namanya manusia ini terjerat kesalahan, kalau zaman sekarang kita lihat di infotainment, wah langsung tuh turun semua. Wah, lawyer yang ngetop, makin lawyernya ngetop, makin bisa beres masalah. Wah, ini Masya Allah. Ustaz Ahmad kan izin. Nanti katanya di akhirat ini, katanya di pengadilan Allah ini akan muncul satu sosok ini yang luar biasa, yang akan menjadi pembela kita semua nih Masya Allah, terutama umat muslim ya. Bahkan bisa membebaskan segala tuntutan yang kita dapatkan. Ini mau dijawab penjelasannya. Siapakah orang itu? Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang akan membela kita nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah? Dijelaskan di dalam hadis yang panjang di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diterangkan, ini hadis datang dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, diriwayatkan bahwasanya ketika manusia bangkit dari kubur, mereka mau meletakkan kaki itu, mereka bingung meletakkan kakinya di mana, karena di bawah kakinya sudah bertumpuk-tumpuk jutaan kaki orang. Lalu kemudian mereka berjalan dan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan mereka semasa di dunia, dalam keadaan yang berbeda-beda tergantung amal ibadah dan dosa mereka. Lalu kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang pengadilan Allah Subhanahu wa taala, diputuskan suatu ketetapan hukum, maka pada saat itu semua umat mereka mencekam, meminta pertolongan. Kepada siapa mereka meminta pertolongan syafaat? Maka di antara mereka ada yang berkata, mari kita berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Maka semua berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Sampai Nabi Adam bilang nafsi. Ya, berangkatlah kalian kepada Nabi Nuh. Maka datang kepada Nabi Nuh. Lalu kemudian diminta syafaat. Lalu kemudian ketika itu dia berkata nafsi. Berangkatlah kalian kepada Nabi Ibrahim. Berangkat kepada Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pun enggan memberikan pertolongan. Berangkat mereka kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan untuk berangkat kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Sampai kepada Nabi Isa, Nabi Isa berkata, idhabu ila Muhammadin, berangkatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Pada saat sampai kepada Nabi Muhammad, Rasulullah SAW berkata, analaha, aku yang akan memberi kalian syafaat pertolongan. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan pujian yang tidak pernah diwahyukan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasul Nabi Muhammad. Ketika itu ada seruan, ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, irfa'rosak, angkat kepalamu, wasal tu'tok, minta apa yang kau pengen bakal dikabulkan, wakul yusma, berucap kau akan didengar ucapannya, isfa'tu syafa, beri syafaat maka engkau diizinkan untuk memberi syafaat kepada hamba-hambamu daripada hamba-hambaku dari umatmu. Maka Nabi Muhammad meminta syafaat untuk umatnya, akhirnya umatnya dimasukkan
tanpa hisab ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian dari umatnya Nabi ke surga, sebagian ada yang ke neraka karena diadab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena dosanya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Tetapi nggak sampai di situ. Nabi tetap perjuangin dari umatnya Nabi yang di neraka untuk semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sujud lagi di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah bilang, "Silahkan wahai kekasihku Muhammad, keluarkan dari dalam neraka siapa saja dari umatmu yang di dalam hatinya ada iman kepadaku walaupun sebutir biji sawi, masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala." Itulah cinta dan sayangnya Nabi Muhammad kepada kita umat Muhammad. Makasih banyak Ustaz Ahmad Khan. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih akan lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.